Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak sekalian? Kita berjumpa yang pertama dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam kondisi yang sehat. Keluarga kita sehat semua, kita juga sehat, sehingga kalaupun kondisi pandemik kita tetap semangat belajar. Anak-anak sekalian, di kelas 12 ini materi yang akan kita bahas di mata pelajaran PKK itu adalah tentang produk massal. Produk massal ini ada di KD 12. Nah, di kelas 12 ini hanya 4 KD yang akan kita bahas. Pertama KD 12, yang kedua KD 18, ketiga KD 20, dan keempat KD 22. Nah, di KD 12 ini materinya adalah tentang produk massal. Dulu waktu kalian di kelas 11 mungkin pernah membuat sebuah produk tetapi sifatnya tunggal. Jadi hanya satu produk saja. Nah, di kelas 12 ini kita akan mencoba membahas tentang produk massal, ya, sehingga kita sebenarnya bisa memahami apa itu produk massal. Baik, untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan kita baca basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, supaya kita lebih paham tentang produk massal, baiknya kita coba cari definisi produk massal. Apa itu produk massal? Sebetulnya kalau ingin tahu produk massal itu tidak sulit, artinya definisinya. Kenapa? Karena sudah ada produk dan massal. Produk adalah barang yang dibuat, massal adalah secara banyak, secara besar-besaran. Jadi artinya produk massal adalah produk yang dibuat secara besar-besaran. Atau kalau kita artikan dari para ahli, produk massal itu adalah bisa disebut dengan produk mengalir, bisa disebut dengan produk terus-menerus yang dibuat dalam jumlah yang besar. Itulah produk massal, ya. Jadi artinya produk ini, pertama, produknya terus-menerus, tidak berhenti, continue terus, ya. Tetapi dibuatnya dalam jumlah yang besar, gitu. Dan berdasarkan SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Apa itu SOP? Ya, betul. SOP adalah standar operasional perusahaan. Jadi artinya di dalam produk massal ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, yang harus diikuti, yang harus ditaati, sehingga dalam proses pembuatannya tidak menyalahi aturan yang sudah dibuat. Bagaimana coba kalau ternyata dia tidak ikut aturan, produknya banyak tapi ternyata tidak sama? Padahal produk massal ini adalah produk yang sama, jenisnya sama, ukurannya sama, modelnya sama, semuanya sama, tetapi dibuat dalam bentuk yang banyak, ya. Nah, kalau kita lihat kira-kira, atau kita ambil contoh sekarang ini, produk massal seperti apa atau produk apa? Ya, banyak, ya. Produk-produk makanan atau produk-produk kebutuhan kita, baju misalnya, itu juga ada massal. Atau mungkin misalnya sikat gigi, pasta gigi, sabun, sampo, itu adalah produk-produk massal yang dibuat secara besar-besaran dan semuanya sama, baik dalam bentuk cair maupun padat, semuanya sama, ukurannya sama, modelnya sama, ya.
termasuk packagingnya pun juga sama. Itu yang disebut dengan produk massal. Ya, jadi tidak sulit. Contoh produk massal, nah, seperti itu. Nah sekarang kapan sih produk massal ini dibuat atau dilakukan? Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata produk massal ini dibuat setelah terjadinya revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah revolusi di mana adanya pergantian tenaga kerja manusia kepada tenaga kerja mesin. Jadi dulu itu semua produk dibuat oleh manusia, oleh tenaga kerja manusia. Tetapi dengan adanya mesin, maka berganti dari produk yang dibuat oleh manusia menjadi oleh mesin. Nah, pada saat produk-produk ini atau barang-barang ini dibuat oleh mesin, maka dia bisa membuat secara besar-besaran. Gampang diaturnya dan lebih murah. Maka dibuatlah produk massal. Ya. Jadi seperti itu. Itu arti dari produk massal. Mudah-mudahan semuanya paham. Kalau ada yang pertanyaan, silahkan ditanyakan, nanti ditulis saja. Ya. Baik, selanjutnya adalah tahapan proses produksi. Di dalam tahapan proses produksi ini adalah yang pertama tentang tahapan persiapan, yang kedua tahapan proses produksi. Di dalam tahapan persiapan ini itu ada 4 komponen. Yang pertama tentang perencanaan, yang kedua tentang desain, yang ketiga riset, dan yang keempat pengembangan produk. Nah, di dalam perencanaan ini apa sih kira-kira yang diperlukan atau yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah sudah pasti tentang produknya. Apa kira-kira produk yang akan kita buat? Setelah produknya ada, tahapan berikutnya adalah siapa konsumennya, siapa pangsa pasarnya. Berikutnya adalah dari mana bahan baku itu didapat. Selanjutnya siapa yang membuat produknya, dari mana tenaganya, dari mana tenaga ahlinya, apakah menggunakan mesin atau tidak. Yang selanjutnya tentang modal, dari mana modalnya, berapa modalnya, berapa harganya. Itu ada di dalam perencanaan, termasuk juga mau dibuat di mana. Kenapa? Karena dalam pembuatan produk massal ini, untuk tempat perusahaannya atau pabriknya itu ada beberapa cara. Misalnya apakah mau dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pasar, dengan konsumen, atau dekat dengan tenaga kerja. Itu bisa dihitung, ya. Tinggal pilih mau yang mana. Yang selanjutnya desain. Kalau kita sudah punya perencanaan, sudah tahu produknya, tinggal kita buat desainnya seperti apa, model produknya seperti apa. Itu sangat penting. Kenapa? Karena jangan sampai pada saat kita buat produk itu modelnya sudah jadul, model sudah model lama, sudah tidak up to date lagi. Nah, agar produk ini disenangi oleh konsumen, maka dibuat produk yang lebih menarik, yang terbaru. Nah, kalau desainnya sudah oke, sudah bagus, kita buatkan produknya, produk contoh. Makanya mungkin kalian pernah juga mendapatkan produk baru dan tidak dijual. Di situ ada not for sale. Ini artinya produk yang diberikan kepada kita dan gratis, tidak perlu bayar, hanya untuk mengetahui bagaimana respon konsumen, bagaimana reaksi konsumen terhadap produk yang kita buat ini. Kalau mereka senang, maka produk yang percontohan itu akan dilanjutkan menjadi produk yang sudah baku. Ya. Nah, desainnya sudah ada contohnya, tinggal kita riset
Bagaimana cara risetnya? Ya kita bisa datang ke konsumen, bisa datang ke pedagang misalnya, ya, untuk mengetahui tentang reaksi tadi, reaksi produk, reaksi konsumen terhadap produk kita. Dia apakah suka dengan produk kita, apakah terlalu mahal, terlalu murah, atau barangnya tidak menarik. Itu harus tahu dulu dan harus didapatkan, sehingga pada saat kita membuat produk secara keseluruhan itu tidak salah dan bisa diterima oleh konsumen. Selanjutnya, tahapan berikutnya, di dalam tahapan persiapan, kita pun juga harus merencanakan bagaimana cara pengembangan produknya. Bentuknya seperti apa? Itu pun juga harus dipersiapkan. Apakah produk ini laku atau tidak laku? Kalau laku, booming misalnya, agar produk kita tetap up to date, maka kita harus buat revisi di dalam bentuknya misalnya, atau di dalam wanginya atau rasanya. Nah, kalau ternyata produk ini kurang laku, itu pun harus dicari permasalahannya apa. Kenapa bisa tidak laku? Di mana salahnya? Ya. Jadi kita tidak kesalahan di dalam pembuatan produk ini. Nah, selanjutnya dalam tahapan yang kedua adalah tahapan proses produksi. Ya. Nah, tahapan proses produksi ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah penentuan penjadwalan. Yang kedua, pemilihan peralatan. Yang ketiga, persiapan peralatan dan perkakas. Yang keempat, pengarahan setiap sektor dan personalia. Yang selanjutnya, pemesanan material. Dan yang terakhir, melakukan pengerjaannya. Ya. Nah, yang pertama tentang penentuan penjadwalan, ini sudah harus kita tentukan kapan kita mulai membuat produk ini. Nah, tetapi kalau ternyata kita belum punya karyawan, maka langkah pertama adalah kita mencoba mencari karyawan, membuka lowongan pekerjaan. Berapa jumlah karyawan yang kita butuhkan? Tinggal kita buka lowongan pekerjaan. Kalau tenaga kerja sudah ada, sudah oke. Yang berikutnya adalah pemilihan peralatan. Peralatan yang seperti apa yang dibutuhkan. Ya, kalau produknya makanan, ya pasti untuk peralatan makanan. Kalau produknya produk kerajinan, untuk kerajinan. Kerajinan kayu misalnya, atau logam misalnya, atau tekstil. Itu peralatan itu dipersiapkan dulu, ditata dulu. Ya, dipilih dulu yang menarik, yang kuat, yang baik. Jangan sampai kita memilih peralatan yang murah tapi jelek sehingga tidak tahan lama. Ya, jadi baiknya kalau memang kira-kira produk ini bagus, kita bikinlah atau belilah atau pilihlah peralatan yang lebih kuat kalaupun agak mahal. Yang selanjutnya, persiapan peralatan dan perkakas. Jadi setelah dipilih peralatan yang dibutuhkan, kita persiapkan. Artinya mungkin kita beli atau kita sewa atau macam-macam, sehingga perkakas dan peralatan itu sudah ada. Termasuk juga penataan di dalam pabriknya. Posisinya seperti apa? Kalau langkah awalnya misalnya untuk penyimpanan bahan bakunya jangan sampai jauh dari tempat produksinya, gitu ya. Kita sehingga prosesnya berurutan. Ya, kalau kita lihat contoh produk massal TV misalnya, itu mereka diam saja, barangnya yang bergerak, TV-nya yang bergerak. Misalnya pertama dari tabungnya atau dari boxnya TV, terus mungkin tahapan keduanya di situ dia persiapan layarnya, nanti setelah dia yang ketiganya bergerak lagi untuk speakernya, terus sampai komponen-komponennya, sehingga pada ujungnya sudah jadinya sebuah TV yang utuh dan sudah bisa kita pergunakan. Ya, itu dalam persiapan.
Yang berikutnya, pengarahan setiap sektor dan personalia. Nah, agar proses ini berjalan dengan baik, maka setiap pos, setiap sektor itu sudah harus disamakan persepsinya, termasuk misalnya jam berapa mereka masuk, jam berapa istirahat, jam berapa pulang, berapa gajinya, bagaimana cara mengawasi mereka bekerja, apakah kita perlu ada supervisor misalnya atau tidak perlu. Ya, personalian juga harus membuat aturan-aturan bekerja sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kalau itu sudah ada, baru kita pemesanan material. Jadi bahan bakunya kita pesan, apakah kita membuat pesan bahan bakunya bahan yang masih mentah atau setengah jadi, tinggal kita rapikan. Itu tergantung dari produk yang akan kita buat. Setelah itu baru melakukan pengerjaan. Jadi kalau semuanya sudah ada, maka kita coba kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu adalah tahapan proses produksi masalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau belum paham, boleh ditanyakan. Ya. Selanjutnya adalah manfaat sistem produksi massal. Apa sih manfaatnya dalam produksi massal ini? Nah, manfaat dari sistem produksi massal ini yang pertama itu adalah peningkatan kecepatan. Artinya bahwa dengan kita membuat produk massal, maka pembuatannya lebih cepat, prosesnya lebih cepat, apalagi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Jadi kalau kita bikin produk misalnya dalam jumlah banyak, memang harus massal, tidak bisa sedikit-sedikit, harus banyak. Dengan sistem produksi, artinya produksinya jelas, sama persis. Yang kedua, efektifnya manajemen penilaian. Jadi dengan adanya sistem produksi massal akan mempermudah perusahaan menilai atau mengawasi apakah produk ini sesuai dengan yang sudah ditentukan atau tidak. Ya, makanya dia biasanya menggunakan key performance indicator. Jadi ada indikator yang dibuat apakah produk ini benar atau tidak, sesuai dengan ketentuan atau tidak, ya. Sehingga dia akan bisa menghasilkan produk dengan tepat sasaran, tidak salah produknya. Yang ketiga, manfaatnya adalah adanya efisiensi finansial perusahaan. Jadi dengan membuat produk massal ini, maka akan memperkecil biaya produksi. Kenapa? Karena di situ akan tenaga kerjanya sedikit. Kenapa? Karena pakai mesin. Jadi biaya upah itu akan dikurangi, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, jadi itu adalah manfaat dari sistem produksi massal. Memang kelemahannya adalah akan mengurangi tenaga kerja, sehingga mungkin tenaga kerja yang dibutuhkan itu sedikit. Kenapa? Karena sudah menggunakan tenaga mesin. Tapi memang itulah salah satu harapan dari perusahaan manapun. Dia akan berupaya bagaimana caranya bisa mengurangi biaya sekecil-kecilnya, tetapi bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Baik, selanjutnya adalah tentang indikator keberhasilan produksi massal. Untuk mengetahui apakah produksi massal ini berhasil atau tidak, ada dua indikator yang bisa kita ambil. Yang pertama dilihat dari produktivitas. Ya. Nah, produktivitas ini itu ada dua. Yang pertama, perhitungan produktivitas dalam perusahaan.
Artinya perbandingan antara volume pengeluaran dengan volume masukan. Ya, maksudnya produksi massal ini akan berhasil dilihat dari produknya, berapa yang keluar dan berapa yang masuk. Kalau dilihat dari penjualan misalnya, berapa produk yang kita keluarkan dan berapa keuntungan yang kita dapatkan. Nah, itu dari produktivitas. Yang kedua, dilihat dari dimensi keberhasilan produktivitas. Di sini ada 6 dimensi yang bisa kita lihat sebagai indikator keberhasilannya. Yang pertama, dilihat dari dimensi sikap kerja. Dalam dimensi sikap kerja ini ada 3 indikator. Yang pertama adalah indikator sikap dalam melayani. Bagaimana kita melayani konsumen, bagaimana kita melayani tamu, melayani orang lain. Yang kedua, sikap dalam melaksanakan pekerjaan. Bagaimana kita melaksanakan pekerjaan, apakah disiplin, tepat waktu. Dan yang ketiga, sikap inisiatif kerja. Itu adalah dimensi sikap kerja, ya. Yang kedua, dimensi tingkat keterampilan. Juga ada 3 indikator. Yang pertama adalah keterampilan pencapaian tugas. Bagaimana tugas ini bisa dicapai atau tidak dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Yang kedua, dimensi keterampilan melaksanakan program. Ya, dan yang ketiga, keterampilan mengevaluasi pencapaian program yang sudah ada. Yang berikutnya adalah dimensi hubungan antar lingkungan kerja. Itu juga sama, ada 3 komponen. Yang pertama, hubungan kerja dengan pimpinan, bagaimana kita hubungannya dengan pimpinan. Yang kedua, hubungan antar bagian, misalnya bagian keuangan, bagian personalia atau bagian marketing. Bagaimana hubungan kita seperti itu, bagus atau tidak. Yang ketiga, hubungan dengan rekan kerja. Ini mungkin yang lebih penting. Kenapa? Karena di dalam hubungan antar rekan kerja ini akan terlihat sejauh mana sikap kedewasaan kita. Kita tidak egois, kita tidak ingin menang sendiri, kita bisa kerjasama, bisa saling membantu. Itu akan nampak sekali di situ, ya. Yang berikutnya, dimensi manajemen produktivitas. Yang keempat itu, ya. Itu juga ada 3 indikator. Yang pertama, itu adalah komunikasi antar bagian, komunikasi antar pekerjaan, dan juga tanggung jawab dalam pekerjaan. Yang berikutnya, dimensi efisiensi tenaga kerja. Ada 3 juga. Yang pertama, indikator jumlah tenaga kerja. Yang kedua, pemanfaatan tenaga kerja. Dan yang ketiga, pemanfaatan waktu tenaga kerja. Nah, di sini akan kelihatan apakah tenaga kerjanya cukup atau tidak, atau berlebihan. Ini akan dilihat dari sini, ya. Dan yang terakhir adalah dimensi kewirausahaan atau dimensi kewirausahaan. Ini juga sama, ada 3 indikator. Yang pertama, indikator kemampuan melihat potensi daerah. Kedua, kemampuan potensi diri, dan ketiga, kemampuan melihat potensi organisasi. Ya, jadi apakah ini juga bagus atau tidak? Kalau ini semuanya bagus, maka indikator keberhasilan produk massal dianggap berhasil, ya. Nah, tadi di dalam
indikator keberhasilan produksi massal itu ada dua. Yang pertama produktivitas, dan yang sekarang adalah kapasitas produksi. Ya, ini juga salah satu indikator yang bisa melihat apakah produksi massal ini bisa berhasil atau sukses atau tidak. Yang pertama dilihat dari jenis-jenis kapasitas. Ada 3 kapasitas yang bisa diukur sebagai indikator keberhasilan. Yang pertama, kapasitas desain. Jadi bagaimana desain produk ini bagus atau tidak, gitu. Ya, disenangi oleh konsumen atau tidak. Yang kedua, kapasitas efektif. Efektif tidak dalam proses pembuatan produk ini. Artinya efektif itu kita tidak melihat berapa biaya yang dibutuhkan, tetapi hasilnya yang dilihat. Jadi hasilnya bagus atau tidak. Ya, di dalam produksi memang kalau bisa efektif dan efisien, tetapi bisa saja efektif pun juga cukup, tidak perlu efisien. Kenapa? Karena efisien hasilnya kurang bagus. Tapi kalau efektif dengan biaya yang baik, maka dia pun akan bisa menghasilkan produk yang baik juga. Dan yang ketiga, kapasitas pemanfaatan. Sejauh mana pemanfaatan produk ini bisa digunakan atau bisa dipakai oleh konsumen. Kalau ternyata produk ini tidak bermanfaat, ya berarti tidak bagus, gitu ya. Dan yang kedua, pengelola permintaan. Artinya bagaimana kita bisa mengelola permintaan konsumen. Apakah bisa melayani atau tidak. Nah, di dalam pengelolaan permintaan ini, itu kita bisa lihat dari 3 juga. Pertama, permintaan melebihi kapasitas atau tidak. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi jika ada permintaan yang ternyata melebihi dari kapasitas kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, jika kapasitasnya melebihi permintaan. Jadi kalau tadi permintaan melebihi kapasitas, yang kedua kapasitasnya melebihi permintaan. Artinya permintaan tidak banyak, tapi kapasitasnya banyak sekali. Mau diapain? Ya, ini pun juga harus kita bisa sikapi dan kita bisa selesaikan permasalahan ini. Yang ketiga, penyesuaian permintaan musiman. Ya. Jadi ada permintaan musiman yang tiba-tiba banyak, yang tiba-tiba tidak ada. Misalnya produk payung itu mungkin setiap hari tidak bisa kita produk, tetapi pada saat musim hujan maka permintaannya akan lebih banyak. Nah, ini pun juga harus bisa kita sikapi. Bagaimana caranya? Sehingga baik pada saat musim ataupun tidak, tetap payung bisa diproduksi. Nah, jadi seperti itu anak-anak sekalian, untuk sementara pertemuan kita terkait dengan produk massal ini sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Tetapi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa juga mencermati. Nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan, ya, sehingga kalian bisa mengerjakan. Terima kasih, itu saja untuk sementara. Baik, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.